Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Faza Fauzan, NIM di 601900003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti pertemuan ke-14 mata kuliah analisis estimasi biaya dengan judul break-even point. Pengertian break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Menurut Jarwanto dalam buku Dr. Haji Rusdiana, MM, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba rugi suatu periode tertentu. Perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak menderita rugi. Asumsi break-even point. Asumsi yang mendasari analisis break-even point menurut Horgreen et al. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu-satunya faktor yang memengaruhi biaya adalah perubahan volume. Yang kedua, manajer menggolongkan setiap biaya atau komponen biaya gabungan, baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. Yang ketiga, beban dan pendapatan adalah linier di seluruh cakupan volume relevannya. Dan yang keempat, tingkat persediaan tidak akan berubah. Dan yang kelima yaitu penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Selanjutnya, analisis break-even point berguna apabila beberapa asumsi dasar dipenuhi. Dalam kenyataan yang sebenarnya, lebih banyak asumsi yang tidak dapat dipenuhi. Namun demikian, perubahan asumsi ini tidak mengurangi validitas dan kegunaan analisa BIP sebagai suatu alat bantu pengambilan keputusan. Hanya saja diperlukan suatu modifikasi tertentu dalam penggunaannya. Manfaat break-even point. Yang pertama, sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Lalu yang keempat yaitu untuk mengetahui jumlah penjualan minimum atau dalam unit produk maupun satuan uang agar perusahaan tidak menderita rugi. Lalu yang kelima, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kelemahan dari break-even point diantaranya yang pertama, asumsi tentang linearity. Lalu yang kedua ada klasifikasi biaya. Kesulitan dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Lalu yang ketiga yaitu jangka waktu penggunaan. Jangka waktu penerapannya yang terbatas, biasanya hanya digunakan dalam pembuatan proyeksi operasi selama 1 tahun. Unsur-unsur break-even point. Yang pertama yaitu ada biaya, yang kedua klasifikasi biaya, yang ketiga volume penjualan, yang keempat harga jual, yang kelima tujuan penerapan harga, dan yang terakhir adalah laba. Berikut ini adalah contoh penerapan dari break-even point. Dengan soal suatu PT yang bernama Laksana Raja Bajak Laut di laut memiliki data biaya dan rencana produksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya tetap sebulan adalah sebesar 140 juta, yaitu dengan rincian biaya gaji pegawai dan pemilik sebesar 75 juta,
Yang kedua ada biaya penyusutan mobil Kijang sebesar 1,5 juta. Yang ketiga ada biaya asuransi kesehatan sebesar 15 juta. Yang keempat ada biaya sewa gedung kantor sebesar 18,5 juta. Dan yang terakhir ada biaya sewa pabrik sebesar 30 juta. Biaya variabel per unitnya ada 75.000 yang terdiri dari biaya bahan bakunya itu 35.000, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 25.000 dan biaya lain-lainnya ada 15.000. Harga jual per unitnya yaitu 95.000 dan kapasitas produksinya dapat 15.000 unit. Soal tersebut dapat dipecahkan dengan berikut. Ada dua persamaan, yaitu metode yang pertama adalah BEP rupiah dengan perhitungan 140 juta dibagi 1 dikurangi dengan 75.000 dikalikan kapasitas produksi dan dibagi dengan penjualan dibagi kali kapasitas produksi menghasilkan perhitungan sebagai berikut. 140 juta dibagi dengan 1 dikurangi 1,125 miliar dan dibagi dengan 1,425 miliar. Nah, dihasilkan 140 juta dibagi 1 dikurangi 0,79. 0,79 didapatkan dari pembagian antara produksi dibagikan dengan penjualan, lalu dihitung 140 juta dibagi 0,21 menghasilkan 665 juta. Lalu dengan metode BEP unit ya, dengan rumus yang itu BEP unitnya adalah biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan variabel per unit, yaitu 140 juta dibagi 95.000 dikurangi 75.000 mendapatkan 7.000 unit. Lalu metode kontribusi unit yaitu 140 juta dibagi 0,21. 0,21 ini didapatkan dari ini tadi BEP rupiah, didapatkan biaya tetap dibagi kontribusi margin. Biaya tetap penjualan dikurangi biaya variabel, yaitu 140 juta dikurangi 95.000 dibagi 95.000 dikurangi 75.000 menghasilkan 7.000 unit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.